Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Ilmu Pendidikan yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Anjarwati dan kedua teman saya Anggun Magfiratul Ula dan Asrorul Afwa Al-Abid. Kami akan mempresentasikan sebuah materi ilmu pendidikan yang berjudul Hakikat dari Pendidikan Sepanjang Hayat. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yuk, langsung saja simak pembahasannya ya teman-teman. Pokok pembahasan. Apa saja sih pokok pembahasan materi kali ini? Yaitu A. Hakikat dari pendidikan sepanjang hayat. B. Faktor-faktor pendorong hakikat dari pendidikan sepanjang hayat. C. Perlunya pendidikan sepanjang hayat. D. Bentuk pendidikan sepanjang hayat. Dan E. Pendidikan sepanjang hayat menurut perspektif Islam. A. Pengertian hakikat dari pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat memandang jauh ke depan. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan dirinya secara terus-menerus dengan situasi yang baru. B. Faktor-faktor pendorong hakikat dari pendidikan sepanjang hayat. A. Batasan. Pendidikan seumur hidup atau PSH atau disebut pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung pada keseluruhan kehidupan manusia. B. Karakteristik. 1. Hidup, seumur hidup, dan merupakan 3 ruang lingkup makna pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat. 2. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hayat. 3. Pendidikan sepanjang hayat mencangkup dan memadukan semua tahap pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. 4. Pendidikan seumur hidup mencangkup pola-pola pendidikan nonformal. 5. Rumah merupakan peranan pertama dan peranan yang paling penting dalam proses pembelajaran seumur hidup. 6. Masyarakat juga memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan sepanjang hayat. C. Perlunya pendidikan sepanjang hayat. Dengan adanya beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah, perubahan masyarakat dan peran-peran sosial, penyalahgunaan sumber yang masih belum optimal, perkembangan pendidikan luar sekolah yang pesat, faktor ekonomi, perkembangan iptek, dan sifat pekerjaan. Perlu diingat bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangatlah penting. Hal ini dikarenakan melalui proses pendidikan sepanjang hayat manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan budaya untuk menghadapi tantangan di masa depan dan menjadikannya peluang. D. Bentuk pendidikan sepanjang hayat. Jenis lembaga pendidikan. 1. Informal. Arti: pendidikan di dalam masyarakat dan keluarga. Contoh bentuk lembaga: pendidikan orang tua keluarga kepada anak. Jenis lembaga pendidikan. 2. Formal. Arti: pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau perguruan tinggi. Contoh lembaga: TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA Universitas. Jenis lembaga pendidikan. 3. Non-formal. Arti: pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar sekolah atau perguruan tinggi. Contoh bentuk lembaga: kursus TPA, bimbingan belajar. E.
Pendidikan sepanjang hayat menurut perspektif Islam. Menurut Islam, pendidikan sangatlah penting keberadaannya karena Islam dari awal kemunculannya sudah memberikan kontribusi besar terhadap peradaban dunia dengan sisi kesederhanaan, toleransi, dan ilmu pengetahuannya. Ciri khas pendidikan sepanjang hayat tidak mengenal istirahat, melainkan berlangsung terus-menerus secara terpadu dari pendidikan sebelumnya sekolah sampai dengan pendidikan setelah sekolah. Seperti yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Pada hadis tersebut terlihat jelas bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus dituntut setiap individu sepanjang hayatnya sejak ia lahir sampai meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, bagi anak-anak, remaja atau dewasa, maupun orang tua. Dengan ilmu seorang akan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya dan sebagaimana firman Allah yang akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Jadi teman-teman, hakikat dari pendidikan sepanjang hayat dapat disimpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat itu adalah untuk belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi. Ciri khas dari pendidikan sepanjang hayat itu tidak mengenal istirahat, melainkan berlangsung terus-menerus secara terpadu dari pendidikan sebelum sekolah sampai dengan pendidikan setelah sekolah. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Pada hadis tersebut terlihat jelas bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap individu sepanjang hayatnya sejak ia lahir sampai meninggal. Dan dalam pendidikan sepanjang hayat itu tidak mengenal usia. Dengan ilmu, kita akan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Dari sebagaimana firman Allah yang akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun cara mempresentasikannya. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun itu, karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini adalah pendidikan yang dapat kita ambil ilmunya yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.